rasuluh la menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi Aulia Cintasari. Anna min ma'hadi Ihya'il Quran. Min marhalati al-himmah al-faslu asani mutawasito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali ucapan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dan taufiknya lah kita bisa bertemu di IQ Competition ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberantas kebatilan dengan senjata kebenaran dengan penuh kesungguhan serta kesabaran. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Meskipun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat tema mengenai remaja dan generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Hadirin muslimin rahimakumullah, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Menurut arti ayat yang saya baca tadi, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental, ataupun intelektual. Karena hal ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi yang sekarang maupun yang akan datang
memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan serta penyalahgunaan media sosial yang semakin luas. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari dalam bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian. Kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki maju ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Subdat At-Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, a'malu masyitum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, oleh usaha agar ekonomi meningkat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada pemuda dan remaja generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangannya yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda dan remaja merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Seharusnya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh kelangsungan dengan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga tanggung jawab kita agar kita tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental, ataupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk saudari Cinta, nah ini sama dengan saudara Bintang Atta tadi, ya, sama juga dengan saudara Paris. Nah ini sama, cuman intonasinya ditingkatkan lagi, dibiasakan lagi, di mana harus tinggi, harus rendah, ya, jangan ini juga perlu diperbaiki lagi, ya, dari beberapa orang yang Ustadz tadi komeni, ya, karena ya ceramah ini atau pidato ini dilihat dari awal, kemudian isi dan penutup, sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kemudian untuk penampilan atau gerakan atau ekspresi, ya, dari yang beberapa orang Ustadz sebutkan namanya tadi, ya, ini juga harus diperbaiki, jangan terlalu kaku, mungkin tangan terus di dada, ya, terus balik lagi, jadi santai-santai saja, rileks-rileks saja, ya, nanti mampu, ya, mendukung kesempurnaan dalam kita menyampaikan pidato. Tapi karena ini anak-anak, adik-adik ini pemula-pemula, calon-calon, tidak mengapa, jadi sambil berjalan nanti berangsur-angsur akan bagus. Ustadz dulu juga waktu awal-awal belajar sama seperti adik-adik anak-anak ini,
Karena sering turun, lama-lama nanti terbiasa. Di dalam perjalanan akan bagus. Kemudian untuk intonasi, anak-anak yang Ustaz tadi sebutkan namanya ini juga penting, karena intonasi ini menjadi tolak ukur ya jamaah atau mad'u mendengar ceramah kita. Kalau lurus saja, atau tinggi saja, atau rendah saja, ini tidak menarik. Jadi perlu ada intonasi, turun naik, di mana harus tinggi, di mana harus rendah. Itu pun ya dibiasakan. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.